Salve adik-adik dan sahabat misioner. Jumpa kembali dengan Kakak Jordan Ponto dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner, bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Kita berada pada pekan biasa ke-21. Kita juga memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 17 sampai dengan 29. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Berilah kami iman, keberanian, dan semangat untuk berdiri teguh dalam kebenaran Injil dan untuk tidak goyah dalam kesaksian kami tentang cinta dan belas kasih-Mu. Berilah kami harapan dan sukacita dalam janji hidup abadi dengan-Mu di dalam kerajaan-Mu kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus, saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengarkan itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan sahabat misioner, dalam Injil Markus hari ini, mari kita belajar bersama.
Apakah kalian pernah mendengar atau pernah dendam pada seseorang? Atau malah ada yang masih menyimpan dendam sampai sekarang ini? Menurut kesaksian beberapa orang yang sering mendampingi orang yang sedang dalam sakratul maut dalam saat pelayanan doa, orang yang masih menyimpan dendam dalam hidupnya tidak bisa meninggal dengan tenang. Mereka gelisah. Mereka mengalami kesulitan untuk meninggal dunia. Ketika mereka bisa memaafkan, akhirnya mereka meninggal dunia dengan tenang. Wajahnya bercahaya dan tampak damai. Bacaan Injil pada peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis hari ini mengisahkan dendam yang dialami Herodias kepada Yohanes Pembaptis. Diungkapkan Herodias atau istri Raja Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Mereka tidak mudah untuk menerima kritik, tidak mudah mengasihi dan memaafkan. Mereka yang sudah mengkritik dan mempermalukan kita di depan umum, pengalaman itu tidak mengenakan. Kita berharap untuk tidak mengalaminya, namun kadangkala Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Dari pengalaman seperti itu, kita sebagai orang beriman diharapkan untuk dapat bertumbuh dalam kasih, yaitu untuk tidak membalas dendam atau kemarahan, tidak membalas kritik dengan kritik, dan ketika kita dikritik, kita tidak perlu menyimpan dendam. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, saat mengalami hal yang tidak nyaman ini, coba kita diam sejenak dan menenangkan hati kita yang lagi marah karena perbuatan teman kita. Berdoalah dalam hati menyerahkan teman atau mereka yang lagi mengkritik kita. Dan sahabat misioner, sebagai orang yang dewasa, terkadang kita perlu berterima kasih atas kritikan yang ada demi kebaikan kita. Orang yang berbuat baik dan benar biasanya akan disenangi banyak orang, tetapi menjadi ironi besar bahwa ketika seseorang membela kebenaran dan menyatakannya dengan jujur dan berani, tidak semua orang menyukainya. Bahkan orang tersebut akan dimusuhi dan dijauhkan, bila perlu dilenyapkan, seperti yang dialami oleh Santo Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, seperti dikisahkan pada Injil hari ini, juga adalah saksi kebenaran yang telah menjadi korban Herodes, si penguasa yang otoriter dan kejam. Adik-adik dan sahabat misioner, pertanyaan refleksinya, apakah hari-hari ini kita masih menyimpan dendam dengan seorang yang telah mengkritik kita atau bahkan mempermalukan kita? Mari kita sama-sama sebagai pengikut Kristus memohon pada Tuhan Yesus agar kita dimampukan untuk tidak lagi menyimpan dendam kepada orang lain. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan lagi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Bunda Maria, bantulah kami dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing dan dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa di Doremi selanjutnya.